Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang gerbang logika. Sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami sendiri. Nama saya Imaduddin Abdulghani, NRP 41206045. Perkenalkan, nama saya Wahyu Budi Sayono, NRP 4120600038. Perkenalkan, nama saya Robi Lagunda Immanuel, NRP 4120600059. Perkenalkan, nama saya Imaduddin Abdulghani, NRP 4120600045. Di sini saya dengan rekan-rekan saya akan melanjutkan praktikum keempat, di mana kita diperintahkan untuk menyederhanakan rangkaian logika menggunakan aturan Boelen. Langsung saja, untuk yang pertama kita disuruh untuk merangkai rangkaian digital dari setiap sifat atau aturan Boelen yang ada di bawah ini. Jadi 10 kita akan menjelaskan dari 10 sifat atau aturan Boelen dari identitas sampai absorption. Dan untuk saya sendiri akan menjelaskan ini sifat identitas sampai involution. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam Proteus. Untuk yang pertama tadi identitas ya. Identitas ini sudah saya siapkan. Kita ke Proteus. Ukuran 0,5. Nah, untuk sebentar. Untuk identitas sendiri persamaannya yaitu x plus 0 sama dengan x dan x dikali 1 sama dengan x. Oke, langsung saja kita rangkai. Yang pertama kita siapkan inputnya dulu. Ya, pertama kita siapkan input. Kemudian di sini karena di sini persamaannya menggunakan plus, maka menggunakan gerbang logika OR. Ini. Gerbang logika OR dan kita pasang inputnya. Kita sambungkan input ketemu input dan output ketemu logic probe. Nah, untuk persamaan yang ini kita buat juga. Di sini kita gunakan gerbang N ya, karena di sini dot. Kita gunakan gerbang N 408. Dan satu buah output logic probe. Kita hubungkan. Kemudian kita run. Oke. Di sini jelas ya bahwa persamaan ini benar adanya. Persamaan ini dapat dikatakan benar, dimana kita di sini inputnya 0, dimana persamaannya yaitu x ditambah 0 sama dengan x. Ya, maksudnya yaitu jika inputnya x, maka x ditambah input 0, maka outputnya sama dengan x, sama dengan ini. Dan di sini inputnya 0 ditambah 0, maka outputnya 0. Jika ini inputnya 1, maka outputnya 1. X, inputnya x, maka outputnya x. Kemudian ini untuk yang ini jika inputnya x di x.1, maka outputnya x. Di sini jika outputnya 0, maka
inputnya 0 maka outputnya 0. Dan jika ini 1 tapi X-nya 0 maka outputnya 0. Dan jika ini 1 1 maka outputnya 1 gitu. Oke, pernyataan 1 sudah selesai, kemudian identitas sudah selesai, kemudian kita lanjut ke komplement. Komplement ini ada 3 ya. Oke, langsung saja. Sudah saya siapkan di sini tadi. X. Nah, di sini. Oh. Oke. Langsung kita rangkai ya. Sini kita gunakan dua input, maaf. Karena ini tanda plus, maka gunakan gerbang OR. Dan di sini ada X bar, maka gunakan gerbang NOT. Kita gunakan gerbang NOT ya. Kemudian satu output, gabungkan. Dan untuk yang bersamaan ini karena dot kita gunakan gerbang N. Di output kanan juga dia bar, maka kita gunakan gerbang NOT. Output gabungkan. Oke, kita run. Nah, di sini jika inputnya X ditambah X bar maka sama dengan 1. Nah, dan di sini inputnya 0 dan 0 maka outputnya 1. Jika inputnya 1 tambah 0 sebentar, kita tambahkan keterangan biar jelas. Maaf. Tambahkan keterangan ya. Sini X di sini X bar. Maaf, pencet. Sini pun sama ya. X. X bar satunya. Kita
run lagi. Dan tadi sampai mana? Jika inputnya input x1 dan output x bar sama dengan 0, maka outputnya 1. Dan jika ini outputnya x bar 1, maka sama dengan 0. Dan jika keduanya 1, maka outputnya 1. Kemudian jadi persamaan ini benar untuk yang ini. Kemudian yang ini x 0 dan x bar 0, maka outputnya 0. Kita benar ya. Dan ini jika x-nya 1, maka outputnya 1. Dan jika outputnya ini x bar 1, maka 0. Dan jika keduanya 1, maka 0. Jadi persamaan ini yang x bar sama dengan 0 terbukti ya. Oke, kita lanjut ke komplement sifat kedua. Di sini x plus x Oke, ini sama ya. Ini. Oke. Lanjut. Langsung saja kita masukkan logic state. Sini. Kemudian karena ini ditambah plus, tanda plus, maka kita gunakan gerbang OR. Dan untuk kemudian output. Untuk persamaan yang ini kita gunakan gerbang N karena dia dot. Kemudian output logic probe. Langsung kita sambungkan. Input ketemu input, output N ketemu output logic probe. Kita run. Nah, pada persamaan yang ini x ditambah x sama dengan x. Jika 0 inputnya, artinya inputnya, jika input ditambah input berapapun input itu, maka hasilnya sama dengan input itu atau x, outputnya sama dengan x. Di sini inputnya 0 dan 0, outputnya 0, terbukti persamaan ini. Dan jika input x ini, anggap saja sebentar, kita tulis juga di sini x. Di sini juga. Dan di sini juga. Kita run lagi, dan jika yang output x yang pertama ini kita juga 1, maka outputnya 1. Jika salah satunya 1 tambah x tambah x, maka outputnya 1. Oke, persamaan ini terbukti ya. Kemudian yang persamaan ini x dot x, jika inputnya 1 dikali outputnya 0, maka outputnya 0. Dan jika outputnya sama keduanya 1, maka outputnya 1. Jika yang x ini kita buat 1 0 ataupun yang ini 1 0 pula, maka outputnya juga 0. Oke. Atau outputnya input dikali input sama dengan output, x dikali x sama dengan x. Oke, terbukti. Kemudian kita lanjut ke yang terakhir, komplement yang terakhir.
buat ukuran 0,5, langsung saja kita pasang logic state-nya. Kita besarkan sedikit biar jelas. Oke. Dalam persamaan ini kembali kita gunakan logic gerbang OR tambah output logic probe. Kemudian yang ini kita gunakan gerbang N karena dia dot. Langsung kita hubungkan. Oh iya, kita belum nulis ya ini. Ini X ini 0,3. Next. Kita cek dulu, masih 5 menit. Oke, kita lanjut. Kita run. Di sini persamaannya X plus 1 sama dengan 1. Jadi meskipun jika inputnya kita beri 0 dan ini nilainya 1, maka outputnya 0. Tapi kalau kita berikan nilai 1, maka outputnya 1. Dan jika kita beri ini 1, 0, maka inputnya 1. Dimana 1 ditambah 1 sama dengan 1 tambah 0 sama dengan 1. Dan jika keduanya 1, maka outputnya 1. Oke, persamaan ini terbukti benar. Kemudian kita lanjut ke sini. Jika X nya 1 dikali 0, maka outputnya 0. X dikali 0 sama dengan 0. Dan jika keduanya 1, maka 1. Dan jika 0, 1 dan di sini nilai outputnya 0, maka inputnya 0, maka outputnya 0. Jadi kedua persamaan ini untuk persamaan komponen, seluruh persamaan komponen ini terbukti ya benar. Kemudian kita lanjut ke involution. X bar di bar bersama dengan X. Di X bar di bar lagi sama dengan X. Oke, kita masukkan langsung kita rangkai, kita masukkan logic state inputnya. Kemudian karena ini X bar ya, maka kita gunakan not. Dan karena ini di bar 2, ini juga di bar lagi, maka gunakan 2 not, gerbang not. Kemudian kita pasang output. Kita pasangkan. Oke, kita run. Nah, sesuai dengan sifat involution itu sendiri, jika inputnya X ya, X bar ya, jika input X melewati gerbang not, maka jadi X bar. Dan jika melewati 2 gerbang not,
maka outputnya sama dengan nilai input. Jadi X bar di bar lagi sama dengan X. Jadi 0, outputnya 0, maka inputnya 0, maka outputnya 0. Jika inputnya 1, maka outputnya 1. Oke. Terima kasih. Selanjutnya, sifat selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Wahyu Gisjano, saya akan menerangkan prak 4 nomor 6 sampai 10 ya. Di sini ada beberapa sifat yaitu komutatif, asosiatif, distributif, dan demergent juga absorption. Langsung saja kita di sini ya. Di sini ada X plus Y sama dengan Y plus Z. Ya, di sini hasilnya akan sama karena di sini di ruas kiri dan kanan itu variabelnya sama dan juga operasinya itu sama, plus dan plus. Di sini hasilnya nanti sama ya. Kita jalankan dulu. Sama ya. Kemudian juga di sini juga sama. Hasilnya 0 0. Di sini diubah jadi 1 juga sama. Karena ini kanan dan kiri itu variabelnya sama dan operasinya juga sama. Kemudian ada asosiatif, yaitu di sini ini juga seperti ini ya pengembangannya. Karena ini juga variabelnya itu sama semua, X, Y, Z. Kemudian operasinya juga sama, hanya main buka tutup kurung ya. Nanti juga hasilnya sama. Di sini ada salah satu saja yang satu, maka hasilnya nanti 1. Ya, di sini ya. Kemudian di sini ada yang sebelah sini ada satu saja yang nilainya 0. Nanti hasilnya adalah 0 ya. 0. Nah, kemudian ada distributif. Maaf. Ada distributif ya. Distributif itu X kali Y plus Z sama dengan X plus Y X plus Z. Ya, di sini kita buktikan ya. Ini X kali Y tambah Z. Sini hasil 1 0 0. Nah, 1 0 0 0. Kemudian 0 1 0. 0 1 0 sama hasilnya ya. Kemudian ada 1 0 0 1 sama saja hasilnya ya. Kemudian ada 1 1. Kemudian di sini juga 1 1 0. Hasilnya sama ya, kanan kiri. Oke, kita lanjut. Kemudian ke aturan De Morgan. Di sini ada identitas ada sifat De Morgan, yaitu X plus Y bar sama dengan X bar kali Y bar. Sama ya. Kita buktikan ya. Di sini ada 0 0 1 0 0 1. Kemudian 0 1 0 0 1 0. Di sini juga ada 1 1 1 1 0 1 1 0 ya. Kemudian 1 0 0 1 0 0 juga. Hasilnya sama. Kemudian kita ke absorption. Absorption itu kita lihat dulu. Absorption itu X plus X kali Y sama dengan X ya. Di sini X Y Z. Kita hasilnya yaitu X1 di sini juga 1 ya. Kemudian X0 di sini juga 0. Ini walaupun 1 0 1 0. Kita lihat terlebih dahulu. Di sini ya, X kali Y. Oh, salah. Di sini kita ambilkan dari Z. Kita hentikan dulu. Di sini itu salah, nih ambil satu dari Z ternyata, dari Y. Kita jalankan terlebih dahulu ya.
sudah buktikan di sini X 1, di sini Y 0, Y 0 tetap 0, Y 1 tetap 0, tapi di sini 0, di sini tetap 1, 1 1 tetap 1, di sini ini 0 walaupun sini 1, di sini tetap 0. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan yang aturan apa sifat-sifat boolean. Dan di sini untuk ruas kanannya juga sama ya, karena ini bercontohnya sama, yaitu antara n dan nor. Ya, di sini ada x plus x kali y, di sini ada x kali x plus y, nanti hasilnya sama ya, antara x ini dan x ini dan x ini dan x ini. Terima kasih, itu untuk praktek yang nomor 1 poin 6 sampai 10. Terima kasih. Ini nama saya Madudin Abulgani, NRP 4120600045. Di sini saya akan melanjutkan praktikumnya, di mana untuk soal tugas di sini kita diperintahkan untuk menyederhanakan persamaan. Kemudian kita membuat rangkaian dari hasil penyederhanaan persamaan ini. Kemudian ditulis tabel kebenarannya. Oke, langsung saja. Ini sudah saya copy ya. Kemudian ini. Di sini kita mempunyai persamaan X sama dengan A dikali B bar, kemudian di bar bersama, kemudian ditambah A dikali A bar ditambah C dan di bar bersama. Oke, untuk persamaan yang ini kita dapat sederhanakan lagi, di mana kita kalikan A dengan A bar dan A dengan C. Langsung nah, sini kita ganti ya, jadi A dikali A bar dan ditambah A dikali C, kemudian di bar bersama. Nah, setelah ini kita gunakan aturan De Morgan. Ini kita buat aturan De Morgan, jadi nanti plusnya hilang jadi kali, dan A dikali A absen dikali AC. Hilang, barnya hilang ya, barnya ini, jadi setiap di bar, jadi A kali A absen di bar bersama, dan ini A dikali C di bar bersama. Kemudian setelah ini semuanya kita gunakan sifat De Morgan lagi. Jadi maaf, untuk yang ini ya, yang ini kita buat De Morgan. Enggak sih semuanya, maaf semuanya kita langsung saja, nggak pakai lama, dari semuanya kita buat aturan De Morgan. Jadi di sini A dikali A jadi
absennya hilang ya, jadi A nya yang di absen, kemudian kali jadi tambah, untuk B absen, B bar jadi B, kemudian ditambah A bar, A jadi A bar, kemudian ditambah A bar jadi A, dan ini dikali, kemudian maaf, dari sini ya sudah dikali ya, dan A jadi A bar ya, jadi A bar ditambah kali tambah, kemudian C jadi C bar, kemudian barnya dihilangkan. Nah, setelah seperti ini, jadi seperti ini, kemudian dapat dilihat ya, di sini ada A absen plus A. Jika kita sederhanakan lagi, maka menjadi 1. Nah, berapapun nilai angka itu, jika dikali 1 maka menjadi angka itu sendiri. Jadi kita hilangkan saja A bar plus A nya. Jadi tinggal A bar plus B plus A bar plus C bar. Nah, ini kan A barnya ada 2 kan. Ini kan sudah jadi persamaan penjumlahan. Jadi sudah penjumlahan semuanya, dan A bar ditambah A bar sama dengan A bar juga, jadi kesimpulan jadi seperti ini. A bar ditambah B ditambah C bar. Oke. Penyederhanaan persamaan seperti ini. Oke, langsung saja kita menuju ke Proteus ya. Menuju ke Proteus. Di sini langsung kita pastekan di sini nomor 1. Oke, langsung kita rangkai. Ada 3 variabel, berarti ada 3 input ya. Ada 3 input di sini. Ada 3 input. Kemudian karena ditambah tanda plus semuanya, ditambah semuanya, maka kita gunakan gerbang OR, dan langsung kita gunakan 3 input, langsung 3 input, dimana gerbang OR ini 3 input 7404. Oh enggak, maaf, 4075. 4075. Nah ini ya. Kita gunakan di sini, berarti kurang Nah, kemudian kita berikan, karena di sini keduanya ada bar, di bar 2 kali, maka kita tambahkan gerbang not ya.
di input A dan input C. Mari kita namakan dulu. Ini A. Ini B. Dan ini C. Kemudian kita tambahkan logic probe sini. Kita hubungkan semuanya, input ke output. Ini nah, oke, seperti ini ya. Kemudian ini tambah input X. Putaran. Nah, seperti ini. Rangkaiannya seperti ini, dan kita buat gerbang tabel kebenarannya. Di sini jika ketiga input A, B, C sama dengan 0, maka outputnya 1. Dan jika A1, maka outputnya 1. Nah, biar enak. Jika B1, outputnya 1. Jika AB1, outputnya 1. Jika C1, outputnya 1. Jika AC1, outputnya 0. Jika CB1, outputnya 1. Dan jika semuanya outputnya 1, inputnya 1, maaf, maka outputnya 1. Oke. Jadi untuk penyederhanaan persamaan dari persamaan 1 ini, A kali B di bar bersama, kemudian A kali B, A dikali A bar plus C di bar bersama ini, dengan hasil penyederhanaan seperti ini, A bar plus B plus C bar, hasil dari gerbang tabel kebenarannya seperti ini. Terima kasih dari saya. Kemudian untuk nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, saya Wahyu Gusridayono akan menerangkan praktek 4 nomor 2. Di sini ya, praktek 4 nomor 2 ini. X B kali C plus D kali AB ya. Bar. Oke, di sini kita sudah menulis. Kita tulis kembali ya. Ini disederhanakan yaitu A kali A sama dengan A. Jadi kita hilangkan A-nya ya.
Kita hilangkan A nya, maaf. A nya jadi AB C tambah D dalam kurung bar. Ya karena yang di depan sudah hilang. Di sini dalam kurung lagi. A tutup bar lagi aksen. Kemudian kita hilangkan ini, jadi A tambah B aksen itu sama dengan A aksen kali B aksen. Kemudian kita itu lagi sederhanakan lagi menjadi AB C aksen D aksen kurung tutup aksen lagi, kurung tutup aksen, sama dengan kita hilangin lagi AB aksen itu sama dengan A aksen plus B aksen Kemudian kita sederhanakan lagi, yaitu kita hilangi ya AB itu sama dengan A aksen B aksen. Jadi kita tulis semuanya menjadi A aksen plus B aksen plus C aksen 2 kali kan. C aksen 2 kali tambah D aksen 2 kali sama dengan kita sederhanakan lagi menjadi A aksen plus B aksen plus C plus D. Nah ini sudah jadi ya, A aksen plus B plus D plus C plus D kita ubah menjadi, setelah itu kita ya ini sudah sederhana. Kemudian kita buat rangkaiannya, kemudian tabel kebenaran kita buat rangkaiannya ya kemudian lalu kita simulasikan. Di sini ada gerbang OR kuat input ya, atau 4 input kita masukkan di sini logic probe-nya, kemudian kita masukkan logic state-nya di sini A B C D. Kemudian kita pasang gerbang NOT setelah A dan B. Kita sambungkan.
Kemudian kita sudah itu ya, sudah kita itu, kemudian kita masukkan logic state, kemudian kita simulasikan. Sini sudah ada ya, kemudian kita run. Kita run, di sini sudah ada itu, sudah ada tabelnya, kemudian kita masukkan. Nol 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 satu satu nol nol satu satu nol nol satu satu, kemudian satu satu nol satu 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 nol satu satu, dan seterusnya. Kemudian sudah kita isi ya. Ya, terima kasih. Nanti saya isi ini karena kalau di video akan lama. Nah, sudah kita isi ya, ini sudah kita isi semua. Terima kasih. Demikianlah nomor 2.